kami persilakan ke Pak Yusran, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Yusran mengenai tulisan itu termasuk dengan dasar hukumnya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati hadirin yang ada di tempat ini di Forum Demokrasi Gorontalo. Saya hormati pemirsa yang ada di rumah. Pertama-tama Pak Hadi, saya ingin mengklarifikasi tentang tulisan saya itu. Tulisan itu saya rilis di blog saya. Kemudian kebetulan saya ada space di Gorontalo Post di antara hari Senin sampai hari Sabtu itu. Dan kebetulan itu diterbitkan di hari Selasa. Kemudian yang berikut di dalam tulisan itu saya mengatasnamakan penulis sebagai penulis buku pejabat undercover. Jadi saya tidak membawa nama sebagai pejabat, tapi saya adalah penulis buku perjalanan dinas undercover. Kenapa saya mengambil tema itu? Dari 8 buku yang saya sudah terbitkan, saya lebih serius pada buku perjalanan dinas undercover. Karena itu buku yang paling laku, terjual banyak, sekitar 3.000-an sampai sekarang. Itu yang sehingga saya mengangkat, selalu membawa nama setiap tulisan saya adalah penulis buku perjalanan dinas undercover. Kemudian yang berikut adalah inspirasi tulisan itu berawal dari diskusi saya dengan teman-teman yang ada di DPRD, saya lupa, DPRD di Sulawesi Tengah, Kabupaten Pasaman kalau nggak salah. Diskusi mereka tentang LKPJ mereka yang terlambat disampaikan oleh kepala daerah, kemudian pun terlambat dibahas oleh DPRD, sehingga mereka minta pendapat dari saya. Dan pendapat itu mereka inginkan dalam bentuk tulisan. Sehingga awalnya saya menulis tentang LKPJ Bupati dalam resonansi pengaturan. Nah, di sela-sela itu mereka juga menginginkan ada tulisan tentang RLPPD. Dari situ berangkatnya sehingga lahirlah tulisan itu. Jadi tulisan itu tidak bagian dari studi kasus, tapi kajian peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikutnya adalah kenapa ini harus diseriusi. Saya melihat bahwa saya hampir search seluruh Google yang ada. Saya coba cari tahu tentang LPPD di seluruh Indonesia. Ternyata tidak hanya sedikit daerah yang mencoba dan memuat di websitenya pemerintah daerah. Kalau bapak-bapak baca kemudian search di Google, itu akan terlihat hanya Pontianak, Sulawesi Tengah, Jawa Barat. Dan kalau kita soal Gorontalo, setahu saya yang muncul itu hanya kota Gorontalo. Maaf, kota Gorontalo yang muncul. Nah, sehingga ini sesuatu yang serius bagi saya. Kenapa serius? Karena di dalam saya ceritakan dulu gini Pak, pengaturan tentang pelaporan itu sebenarnya berubah-ubah. Awalnya ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD itu pengaturannya di PP 108 tahun 2000. Pertanggungjawaban kepala daerah saat itu hanya satu. Tata cara pertanggungjawaban laporan keterangan kepala daerah. Kemudian terdiri dari 3. Yang tahunan, kemudian 5 tahunan, kemudian ada masa berakhirnya masa jabatan. Kenapa itu dilakukan? Karena di dalam pengaturan itu seluruh pelaporan itu ke DPRD. Kenapa ke DPRD? Karena memang kepala daerah waktu itu dipilih oleh DPRD. Maka seluruh pertanggungjawaban perwujudan ke masyarakat dan rakyat itu melalui DPRD. Nah, sehingga waktu itu kita kenal bahwa LKPJ itu kalau intinya adalah bisa ditolak, bisa diterima dan berakhir pada pemberhentian kepala daerah. Nah, dalam perjalanan waktu maka Undang-Undang 22 tahun 99 tentang perintah daerah itu dirubah dengan Undang-Undang 32 tahun 2004. Di situ mulai perubahan kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat langsung. Nah,
Sehingga proses pelaporan pun berubah. Perubahannya adalah melalui PP nomor 3 tahun 2007. Agak terlambat memang, 2004 sudah menghendaki, tapi 2007 baru dikeluarkan PP. Nah, di sana sudah mulai ada LPPD, kemudian LKPJ, tapi waktu itu istilahnya LPPD baru IPPD namanya. Nah, proses itu terjadi, maka PP 3 ini 2007 dirubah lagi dengan terakhir dengan PP nomor 13 tahun 2019. Intinya adalah kewajiban kepala daerah itu harus menyampaikan LKPJ kepada DPRD sebagai wujud tanggung jawab ke lembaga pengawasan. Kemudian ada laporan satu namanya LPPD disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri oleh provinsi, kemudian oleh kabupaten kota melalui gubernur. Yang satu adalah RLPPD. Pelaporannya kemana? Nah, kemana masyarakat? Karena LKPJ kita tidak mengenal lagi menolak dan menerima. Sampai memberhentikan kepala daerah nggak ada lagi LKPJ seperti itu. Sehingga satu-satunya tanggung jawab kepala daerah kepada masyarakat yang memilihnya adalah itu melalui RLPPD. RLPPD sesuatu yang sebenarnya sangat gampang dibuat oleh pemerintah daerah, tapi sepertinya pemerintah daerah tidak serius terhadap LPPD. Kenapa saya sampaikan sangat mudah? Karena LPPD, LKPJ, dan RLPPD itu penyusunannya sama dalam waktu bersamaan. Lepas tahun berkenaan, mulai Januari sampai 31 Maret, itu batas akhir. LKPJ diserahkan ke DPRD, LPPD ke pemerintah pusat, kemudian LPPD harus dimuat dipublis. Nah, ini sepertinya tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebenarnya mudah, gampang. RLPPD itu cuma ringkasan dari LPPD. Tidak ada sesuatu yang baru di dalam. Sehingga sangat mudah untuk dibuat. Nah, prosesnya ini siapa paling bertanggung jawab di dalam LPPD? Nah, sudah dijelaskan di dalam PP 13 dan Permendagri 18 sudah dijelaskan bahwa yang paling bertanggung jawab menyusun LKPJ, menyusun LPPD, dan menyusun RLPPD itulah Sekdas daerah. Sekda sudah ada susunan penyusunan sudah ada. Namanya tim penyusun dan tim kerja. Mereka yang bekerja itu. Nah, di dalam proses ini kira-kira apa yang pelanggaran paling serius dilakukan terhadap ketika suatu daerah, kepala daerah tidak menyampaikan RLPPD. Nah, terbaca di sana bahwa kepala daerah bisa dapat sanksi administrasi. Kemudian yang paling serius adalah kepala daerah bisa dimakjulkan. Nah, makjulkan ini yang mungkin diangkat oleh teman-teman di Forum Demokrasi Forum. Saya ingin menyampaikan begini, sanksi administrasi sebenarnya tidak sesuatu yang ini serius ya. Karena ketika orang bertanya-tanya kalau kepala daerah tidak menyampaikan LPPD, sanksinya apa? Nah, sanksinya sanksi administrasi. Sanksi administrasi kapan? Nah, tinggal masyarakat melapor saja, Pak. Kalau masyarakat melapor selesai. Kan laporannya gampang. Proses muara sanksi, seluruh sanksi administrasi kepada kepala daerah itu mengacu PP 12 tahun 2017 kalau nggak salah tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan. Semua di situ. Kepala daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat saja ketika Olidodo Kambe pertama jadi gubernur, dia orang pertama yang menindaklanjuti PP 12. Kalau nggak salah satu bupati di Sulut itu salah ya, pergi ke luar negeri tanpa izin gubernur. Wah, 6 bulan Pak. 6 bulan berhentikan. Kemudian kita lihat juga di Jember pelanggaran serius. Itu Ibu Paida, dia hanya salah merubah perkada, nah itu jadi serius, dimajukan Pak. Jadi orang contohnya apa? Contohnya di situ Pak. Pelanggaran administrasi itu seriusnya di situ. Kemudian pemajulan ya, contohnya saya Ibu Paida, Bupati Jember, karena hanya salah merubah perkada, itu jadi masalah besar buat dia. Nah, sanksi administrasi ini sebenarnya sesuatu yang gampang, sesuatu yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Pelaporannya ya, kalau pelaporannya melalui gubernur, ya, acuannya ke PP 12 tahun 2017 kalau nggak salah.
Kemudian pemakjulan. Kalau orang bertanya, Pak, pemakjulan sesuatu yang hanya kesalahan administrasi, tapi dimakjulkan. Beda sanksi administrasi, beda pemakjulan terhadap tidak menyampaikan LPPD, Pak. Karena itu pelanggaran serius. Pelanggaran serius di mana? Karena LPPD itu adalah hak masyarakat, hak rakyat untuk mendapatkan informasi selama setahun apa yang dilakukan oleh kepala daerah. Disitulah informasi yang dapat oleh masyarakat melalui LPPD. Di mana mereka dapatkan? Kalau LPPJ pasti terbatas di DPRD, LPPD terbatas di Kemendagri. Rakyatnya di mana? Rakyatnya di LPPD. Nah, LPPD itu sebenarnya pelanggarannya sangat mudah dilacak. Cara melacaknya gimana? Nah, cara melacaknya adalah LPPD itu harus disampaikan bersamaan dengan LPPD 3 bulan setelah selesai tahun anggaran. Berarti pada bulan 1 April. Kita lihat saja tanggal 1 April, tanggal 23 selanjutnya itu. Lihat saja di Gorontalo Pos. Lihat saja di radar Gorontalo ada enggak satu halaman dari satu pemerintah daerah menempatkan LPPD di situ. Kemudian kita cari saja di media online. Kalau media online enggak bisa kita akalin, Pak. Karena dia rekam jejaknya ada. Enggak bisa kita hilangkan kita hilangkan LPPD di rekam jejak berita online. Jadi tiga syarat. Yang syarat kedua adalah dia harus ditempelkan di papan pengumuman. Nah, papan pengumuman bisa dilihat oleh masyarakat. Kemudian terakhir adalah yang susah, yang juga mudah untuk dicari adalah ditempatkan pada website pemerintah daerah. Nah, websitenya itu yang kalau kita mau cari tahu, cari saja di Google, Pak. Daerah mana saja sudah membuat RPPD setiap tahun. Nah, kalau saya lacak, kemarin saya coba lacak, baru kota Gorontalo yang terbaca. Saya tidak tahu daerah lain ada atau tidak, saya tidak tahu. Yang pasti kota Gorontalo yang muncul di dalam ketika saya cari. Karena saya cari hanya kota Gorontalo yang RPPD-nya. Nah, RPPD itu sistematikanya, penulisannya sudah diatur di Permendag 18 itu. Bagaimana modelnya? Kira-kira di situ Pak Hadi, seriusnya pelanggaran serius sampai pemakjulan. Saya diskusi dengan teman-teman sampai saya pun ditanya habis-habisan, Pak. Kok serius amat hanya pelanggaran administrasi kok bisa dimajukan? Pemajulannya gitu. Karena itu hak rakyat, Pak. RPP itu hak rakyat. Kita tidak bisa melihat mengukur. Karena dalam RPPD itu ketika dipublish, maka masyarakat itu punya hak menanggapi. Kita harus tanggapi apa-apa yang salah di dalam RPPD, apa saja yang belum dilaksanakan. Tanggapannya situ. Makanya disitulah seriusnya pelanggaran sehingga ada pemakjulan. Kira-kira itu Pak Hadi, sesingkat itu yang saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pemakjulannya tetap melalui proses DPR ya? Kalau pemakjulannya memang DPRD, Pak. Saya tidak mengulas tentang mekanisme pemakjulan. Itu sudah diatur di mekanisme Undang-Undang 23 tahun 2000 pasal 78 sampai pasal 89 itu penuh di situ pasalnya. Ya, jadi dasarnya adalah sanksi administrasi tadi, kemudian bisa diproses oleh DPR, begitu maksudnya. Nah, pertanyaan saya kan, kalau hanya kota, berarti Kabupaten Gorontalo juga tidak melakukan. Saya mungkin ada yang muncul itu hanya kota. Yang muncul itu kota Gorontalo. Nah, Bapak bisa coba buka saja HP, buka. Sebentar, Bapak kan lama jadi pejabat di kabupaten, masa bilang mungkin? Artinya Bapak tahu. Saya fokusnya di LPPD itu nanti beberapa pekan terakhir ini karena dimulai dari diskusi teman-teman DPRD dari Kabupaten Pasaman ini. Saya memang merasa, aneh juga Pak Yusran menulis ini ketika membaca itu, karena saya pikir kan Bapak ini orang Pemda juga. Dan termasuk kabupaten yang tidak melakukan. Kenapa tidak pernah disampaikan kepada bosnya? Diskusi saya itu memang hanya berarti diskusi dengan Pak. Mungkin Bapak-Bapak kenal orangnya, anggota DPRD di Pasaman, Pak Herman namanya, orang Ipilo. Tapi beliau sudah tinggal di sana. Diskusinya memang panjang dengan beliau. Sehingga muncul tulisan. Iya. Jadi bukan karena di Gorontalo tidak ada LPPD-nya, tapi munculnya dari sana. Kira-kira itu. Tapi setelah tahu itu, apa sudah pernah disampaikan juga ke Bupati? Belum sampaikan. Sampai hari ini belum ya? Ya. Atau memang sengaja tidak mau memberitahu? Saya ke Pak As1, Pak Doni. Ini sesama
pejabat di kabupaten.